해보자. 누굴 줄여야지. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Hope yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu. Dimana film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang menurut saya kasus ini benar-benar sangat jahat. Gak ada kemanusiaannya sama sekali. Orang yang menjadi pelaku ini benar-benar gak ada otaknya. Dan kasus ini sendiri menimpa seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Nayong, dimana dia telah menjadi korban penganiayaan dan pemerkosaan secara brutal oleh pria mabuk saat ia akan pergi ke sekolah. Dan kasus ini sempat menimbulkan amarah warga Korea pada saat itu. Gimana gak emosi? Si pelaku ini cuma diganjar 12 tahun penjara. Gak sebanding dengan apa yang diterima korbannya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja ke alur ceritanya guys ya. Di awal film kita akan ditunjukkan tentang kehidupan sehari-hari Sowon, dimana ia adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia memiliki seorang ayah bernama Dong-hun dan seorang ibu bernama Min-hee. Bisa dikatakan kehidupan Sowon di dalam keluarga itu agak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, mengingat mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, di mana ayahnya diketahui bekerja di sebuah pabrik, sementara ibunya sibuk dengan toko kelontong milik keluarga mereka. Pada sebuah pagi sebelum Sowon berangkat sekolah, ia sempat menonton sebuah acara kartun kesukaannya Kokomong. Dan kebetulan karena pagi itu ibunya tengah sibuk membuka toko milik mereka, jadi ia tak sempat mendandani Sowon, sehingga terpaksa ia pun meminta tolong kepada ayahnya untuk mengikatkan rambutnya. Tetapi berhubung sang ayah tak terbiasa mengikat rambut Sowon, membuatnya agak sedikit marah. Sehingga di pagi hari yang tengah hujan lebat itu, Sowon memutuskan untuk tak mengikat rambutnya dan langsung pergi berangkat ke sekolah. Sang ibu yang tahu bahwa anaknya ngambek berusaha menyusulnya dan meminta maaf karena pagi ini ia tak bisa mendandaninya. Sang ibu juga menawarkan diri untuk mengantarkan Sowon ke sekolah. Tetapi Sowon menolaknya dengan mengatakan ia bisa sampai ke sekolah dalam 3 menit dengan berlari. Dan karena Sowon sudah berbicara seperti itu, akhirnya sang ibu cuma bisa mewanti-wanti agar Sowon lewat jalan besar saja dan melarangnya untuk lewat gang kecil. Sowon pun menuruti apa yang dikatakan ibunya itu. Ia mulai berjalan menuju ke sekolah sambil menggunakan payung berwarna kuning. Tetapi 100 meter sebelum ia sampai ke sekolah, tepat di sebelah bangunan konstruksi terbengkalai, tiba-tiba ia dicegat oleh seorang pria tua yang terlihat mabuk, di mana pria itu mengatakan bahwa ia ingin menumpang payung milik Sowon karena kehujanan. Tentu saja Sowon menolaknya, tetapi karena ia melihat sekelilingnya tak ada orang lain, ia pun merasa kasihan dan pada akhirnya Sowon pun mau untuk mengantarkan pria itu. Tetapi disitulah sebuah awal bencana, di mana pria tua mabuk ini kemudian menyeret Sowon ke bangunan konstruksi yang terbengkalai itu, di mana Sowon diperkosa dan disiksa secara brutal di sana, sehingga membuatnya hampir nyaris meninggal. Di dalam rasa sakit yang amat luar biasa itu, ia berusaha menggapai ponsel miliknya untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian bantuan yang ia hubungi datang ke lokasi itu. Para tim medis dibantu oleh beberapa polisi mulai membawa masuk tubuh Sowon ke dalam ambulan. Kedua orang tuanya yang mendengar kabar dari polisi bahwa anaknya sekarang sekarat sangat terpukul mendengar itu dan sesegera mungkin pergi ke rumah sakit. Sesampainya mereka di rumah sakit tempat Sowon dirawat, dokter yang menanganinya mulai memberitahukan keadaan Sowon yang sangat mengenaskan itu, di mana ia mengalami luka parah dan pada bagian wajah akibat gigitan, serta usus besar dan anusnya juga mengalami robek, sehingga Sowon harus dioperasi sekarang juga untuk menyelamatkan nyawanya.
Tetapi ketika operasi berjalan, dokter di sana memberitahukan sebuah kenyataan pahit bahwa pihaknya harus terpaksa mengangkat anus serta usus besarnya karena sudah mengalami kerusakan yang amat parah, sehingga ia harus memakai anus buatan seumur hidupnya. Tentu saja berita itu sangat membuat sang ayah sedih, ingin rasanya untuk mengatakan jangan, tetapi karena demi untuk menyelamatkan anaknya, ia pun mau menuruti saran dokter. Singkat cerita, operasi pun berjalan lancar, di mana kedua orang tua itu mulai bisa menemui Sowon. Tetapi sebagai sosok ibu yang melihat kondisi anaknya seperti itu, membuatnya tak tega untuk menemui anaknya yang sedang tertidur itu. Sehingga ibunya pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dan menenangkan diri. Sementara ayahnya mencoba menguatkan perasaannya dan masuk ke ruang perawatan. Ketika ia mulai memegangi tangan Sowon, tiba-tiba ia terbangun dan menanyakan keberadaan ibunya. Sang ayah pun menjawab bahwa sekarang giliran ibunya yang menunggu di luar. Di tengah keadaan yang sangat lemah itu, Sowon mulai menceritakan kepada ayahnya tentang kejadian yang ia alami beberapa jam yang lalu, di mana ia mengatakan bahwa di saat itu dirinya merasa sangat kesakitan, sehingga membuatnya menelpon 911 agar orang jahat yang membuatnya sakit bisa ditangkap. Sowon juga menjelaskan kepada ayahnya tentang warna dan jenis baju apa yang dipakai orang jahat itu. Ia juga mengatakan kepada ayahnya alasan ia mengatakan ini karena ternyata Sowon takut jika kelamaan nanti ia bisa lupa dengan orang jahat itu. Perasaan sang ayah hancur seketika saat mendengar anaknya bercerita seperti itu. Di sisi lain, pihak polisi sudah berhasil menemukan jejak sidik jari yang tertinggal di TKP. Mengetahui hal itu, ayah Sowon pun segera pergi ke kantor polisi untuk mendesak segera menangkap bajingan itu. Tetapi polisi rupanya belum bisa melakukan hal itu, karena di lokasi kejadian biasanya menemukan 10 sidik jari dari orang-orang yang berbeda, di mana diantaranya adalah sidik jari dari seorang laki-laki mantan tahanan yang baru saja dibebaskan. Tetapi karena bukti yang tidak cukup, maka mereka tidak bisa mengeluarkan surat penangkapan. Dan satu-satunya cara agar dapat membuktikan hal itu adalah kesaksian dari korban itu sendiri, yang tak lain adalah anaknya. Ketika ayah Sowon mendiskusikan hal ini kepada istrinya, tentu saja sebagai seorang ibu yang menolak keras hal itu, mengingat anaknya yang baru saja mendapatkan sebuah trauma berat baik secara fisik maupun psikis. Tetapi saat ia menceritakan bahwa menangkap pelaku adalah keinginan anaknya, akhirnya sang ibu pun luluh dan memperbolehkan polisi untuk menanyai sang anak. Para polisi yang didampingi oleh seorang psikiater khusus anak, mereka mulai melakukan pendekatan. Dan sekiranya Sowon sudah mulai terbuka, si psikiater wanita itu langsung memberikan beberapa foto dari pelaku yang dicurigai. Dan benar saja, Sowon kemudian menunjuk foto dari pelaku yang membuatnya seperti ini, di mana pelaku itu adalah mantan tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara. Setelah mendapat bukti yang cukup, pihak polisi pun langsung bergerak dan meringkus pria tua itu di rumahnya, yang ternyata ia tengah tertidur nyenyak. Setelah ayah Sowon diberitahukan bahwa pihak polisi sudah meringkus pelaku, ia pun bergegas menuju kantor polisi. Tetapi sesampainya ia di sana, ternyata berita tentang kasus anaknya ini sudah tercium oleh media, sehingga para wartawan yang melihatnya pun langsung mengejarnya dan ingin mewawancarainya. Bukan sampai di sini saja, saat dia berhasil kabur dari kejaran para wartawan itu, tiba-tiba ia dihubungi oleh atasannya yang merupakan temannya sendiri bernama Guangsik, di mana ia mengabarkan bahwa sekarang rumah sakit tempat anaknya dirawat sudah mulai diekspos oleh media. Tahu bahwa privasi sang anak akan segera diketahui halayak publik, ia pun segera mungkin kembali ke rumah sakit. Dan saat mereka akan memindahkan Sowon ke ruangan khusus, para wartawan yang memang sudah berada di dalam rumah sakit itu melihatnya, di mana hal ini menyebabkan kumpulan wartawan laki-laki itu mengejar Sowon. Tentu saja sang ayah yang menyadari itu berusaha keras menggendong anaknya dan berlari menuju lantai atas. Tetapi karena akibat guncangan saat berlari, menyebabkan kantung penyimpanan kotorannya pecah. Melihat hal itu, sang ayah pun mencoba untuk membersihkannya, tetapi Sowon menolaknya. Pada akhirnya ini semua terasa begitu miris. Psikis Sowon mulai terganggu. Ia mengalami trauma pada apa yang barusan ayahnya lakukan. Ayahnya memaksa Sowon untuk tetap diam dengan maksud membersihkan ceceran tersebut. Tetapi Sowon malah berontak karena ia tidak suka terhadap kontak fisik paksaan yang mengingatkannya pada kejadian tersebut.
Dan sejak itu Sowon mulai tak mau berbicara dengan siapapun terkhusus pada ayahnya. Ia bahkan menutup dirinya dengan selimut karena ia merasa malu jika dirinya dilihat oleh orang lain termasuk laki-laki. Hal tersebut membuat ayah Sowon sangat khawatir dengan kondisi sang anak, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi psikiater anak yang pernah membantu polisi untuk mengetahui pelakunya. Saat ayah Sowon tengah berada di ruang administrasi rumah sakit, tiba-tiba ia mendapat sebuah pesan yang mengabarkan bahwa sidang kasus anaknya akan diselenggarakan besok. Karena kebetulan semua uang miliknya sudah ia pakai untuk membayar tagihan rumah sakit, ia pun kemudian menghubungi atasannya sekaligus temannya bernama Gwang-sik. Singkatnya, ia meminta bantuannya untuk meminjamkan uang. Gwang-sik yang sudah menganggap ayah Sowon sebagai keluarganya sendiri, tanpa pikir panjang, ia pun segera mau membantunya. Gwang-sik ini adalah suami dari teman istrinya. Selain itu, Gwang-sik dan istrinya juga memiliki seorang anak laki-laki yang kebetulan teman satu sekolah Sowon, yang bisa dikatakan kedua keluarga ini sangat dekat. Singkat cerita, keesokan harinya sidang pertama pun dimulai, di mana jaksa penuntut mulai menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ini. Tetapi sungguh di luar dugaan, di mana pelaku ini terus-terusan mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak mengingat apa-apa tentang kejadian itu. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sedang mabuk hari itu. Dan karena memang jaksa penuntut kekurangan bukti yang kuat di persidangan, pada akhirnya hakim pun memutuskan untuk mengundur persidangan. Sementara itu, psikiater yang ayah Sowon hubungi rupanya sudah ada di rumah sakit, di mana ia mulai mencoba menghibur Sowon dengan menampilkan karakter kartun kesukaannya yaitu Kokomong. Yang ternyata di balik kostum itu adalah ibunya sendiri yang dibantu oleh istri Gwang-sik yang juga seorang polwan wanita. Bisa dikatakan, cara ini cukup sukses. Terlihat Sowon yang awalnya murung sekarang sudah mulai bisa tersenyum. Sang ayah yang melihat anaknya bisa tersenyum dengan kostum Kokomong itu kemudian berinisiatif untuk menyewa kostum itu lagi. Tetapi karena harga sewa kostum itu lumayan mahal, ia pun tak jadi untuk menyewanya. Tetapi berhubung si pemilik kostum itu merasa kasihan kepadanya, ia pun mau meminjamkan satu kostum miliknya untuk ayah Sowon. Ya, walaupun kostum itu bisa dikatakan sudah lama, lalu dengan kostum pinjaman itu, ia pun akhirnya bisa menemui sang anak. Walaupun mereka cuma bisa berkomunikasi lewat tulisan, tetapi hal itu sudah cukup membuatnya senang karena bisa memeluk dan melihat anaknya tersenyum. Keesokan harinya, psikiater itu pun mulai menemui Sowon lagi. Sowon yang awalnya tak mau berbicara dengan siapapun mulai terbuka dengan si psikiater wanita itu, di mana ia mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin sekali bersekolah, tetapi tidak bisa karena ia merasa malu kepada teman-temannya. Selain itu, ia juga takut dibully jika teman-temannya tahu tentang apa yang dia alami. Sementara itu, Yongsuk, anak dari Gwang-sik sekaligus teman sekolah Sowon, terlihat sangat galau dengan ketidakadaan Sowon di sekolah. Maka dari itu, ia pun berinisiatif untuk menuliskan sebuah surat penyemangat untuk Sowon yang ia tempelkan di rumahnya. Lalu beberapa hari kemudian, teman-temannya yang lain juga melakukan hal yang serupa, di mana mereka menuliskan surat-surat semangat dan menempelkannya di pintu rumah Sowon. Di sisi lain, Sowon yang kondisi fisik dan mentalnya sudah agak membaik mulai diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit, dan dengan menggunakan mobil milik Gwang-sik yang sang ayah pinjam. Sowon pun mulai berjalan menuju rumahnya. Tetapi saat mereka melewati tempat kejadian yang menimpanya, Sowon mulai menunjukkan kegelisahannya. Ia mulai merasa sesak dan ingin muntah. Tetapi untungnya mereka sudah sampai di rumah. Dan ketika Sowon turun dari mobil, ia kemudian melihat rumahnya penuh dengan kertas pesan dari teman-temannya. Yang ternyata teman-temannya ini menantikan dirinya untuk bersekolah lagi. Lalu tak lama kemudian, Yongsuk datang ke rumah itu. Ia menangis di depan ayah Sowon, yang rupanya ia merasa bersalah kepada Sowon karena di pagi itu ia berangkat terlebih dahulu. Ayah Sowon yang tahu perasaan bersalah Yongsuk lalu memeluknya. Dan keesokan harinya, Sowon pun mulai berangkat ke sekolah. Tetapi ibunya tak bisa mengantarnya, mengingat keadaan yang tengah hamil besar. Maka dari itu, di hari pertamanya bersekolah, Sowon didampingi oleh istri Gwang-sik untuk berangkat ke sekolah. Dan ketika Sowon mulai ragu untuk pergi ke sekolah, ayahnya dengan memakai kostum Kokomong mencoba memberikan semangat. Selain itu, ia juga sampai mengikuti Sowon kemana-mana dan selalu menyapanya setiap ada kesempatan. Hal ini rupanya membuat Sowon jadi tak terlalu gugup dan ketakutan ketika ia pergi sendirian. Ayah Sowon juga memberitahu kepada guru-guru di sekolahnya untuk memaklumi anaknya.
Dan ia juga meminta agar sebisa mungkin menghindarkan kontak langsung dengan guru laki-laki. Hari-hari pun berlalu. Trauma yang Sowon alami akhirnya perlahan-lahan mulai membaik, di mana sekarang ia sudah mulai bisa berjalan bersama Yongsuk, yang sebelumnya hanya boleh berjalan di belakangnya. Selain itu, ia juga sudah mulai berani untuk menemui Kokomong yang selalu mengikutinya. Ia juga sebenarnya tahu bahwa sosok Kokomong itu adalah ayahnya, dan di hari itu juga Sowon mulai bisa dekat dengan ayahnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat ayah Sowon tengah bekerja seperti biasa, tiba-tiba ia mendapatkan surat sebuah panggilan yang menginformasikan bahwa putrinya diharuskan bersaksi di persidangan. Ternyata hakim memutuskan bahwa rekaman Sowon saat mengidentifikasi pelaku di rumah sakit tempo hari dinyatakan tidak sah dengan alasan Sowon saat itu dalam kondisi luka berat. Dan setelah mendapatkan surat itu didampingi oleh Gwangsik, ia pun mencoba untuk menemui pelakunya secara langsung di kepolisian. Tetapi hal itu tetap percuma saja, karena si pelaku tetap kekeh mengatakan bahwa ia tak ingat apa-apa. Emosi ayah Sowon yang bisa ia tahan selama mengobrol dengan pelaku ini akhirnya pecah ketika pelaku pelecehan anaknya meminta untuk berdamai atas kasus ini. Selain itu, ada sebuah kata-kata dari penjahat ini yang sangat membuat emosi ayahnya Sowon. Ketika ia mengatakan, "Aku mengira-ngira kenapa dia tembem sekali. Kurasa ini menurun dari ayahnya." Kata-kata yang mengindikasi bahwa sebenarnya ia ingat tentang semua kejadian itu membuat ayah Sowon marah besar. Tetapi tentu saja ia tak bisa menghajar penjahat itu, mengingat mereka ada di ruangan yang berbeda. Singkat cerita, persidangan terakhir pun tiba. Di ruang pengadilan, Sowon kemudian bersaksi sekali lagi. Ia diberikan beberapa foto pelaku yang dicurigai dan diminta untuk menunjuk foto tersangka. Dan apa yang ia tunjuk sama, yaitu foto laki-laki tua itu. Lalu pengacara pembela si pelaku kemudian bertanya kepada Sowon tentang di hari itu, apakah Sowon mencium bau alkohol, dan Sowon pun menjawab iya. Setelah itu, pelaku itu pun dibawa masuk ke pengadilan. Jaksa pembela Sowon pun langsung mengatakan semua bukti yang mereka temukan termasuk kesaksian Sowon sekarang. Tetapi di sisi lain, pelaku masih bersikeras mengatakan bahwa ia tidak ingat apa-apa. Dan ketika hakim pengadilan itu meminta pelaku untuk melakukan pembelaan terakhir, sang pelaku masih mengatakan bahwa ia tak melakukan apapun. Ia juga mengatakan bahwa saat itu ia mabuk dan tak ingat tentang kejadian hari itu. Setelah melakukan pertimbangan atas bukti-bukti yang ada, akhirnya hakim pun mulai memberikan keputusannya. Pelaku diberikan hukuman berat, namun karena terdakwa dinyatakan mabuk saat hari itu, maka pelaku hanya diganjar 12 tahun penjara. Dan permintaan korban mengenai kompensasi ditolak. Semua orang di sana tentunya tak terima dengan apa yang diputuskan hakim. Mereka merasa hukuman ini terlalu ringan untuk pelaku, tak sebanding dengan apa yang menimpa korban. Tetapi karena hakim sudah memutuskan seperti itu, mereka termasuk orang tua Sowon pun hanya bisa menelan pil pahit tentang ketidakadilan ini. Sementara itu, ayah Sowon yang sudah terlanjur emosi kemudian mengambil papan nama hakim ini. Ia berniat untuk memukul kepala pelaku, tetapi sebelum ia melakukan hal itu, Sowon memeluk kaki ayahnya dan memintanya untuk berhenti dan mengajaknya pulang. Lalu di akhir film ini, kita akan diperlihatkan Sowon berkunjung ke rumah sakit bersama keluarga Gwangsik dan juga psikiater untuk melihat adik bayinya yang baru saja lahir. Kemudian kita juga akan diperlihatkan keadaan trauma Sowon sudah mulai membaik setelah kehadiran adik barunya di antara keluarga mereka. Dan film ini pun selesai guys ya. Mungkin seperti itulah kisah di balik kasus pemerkosaan anak berusia 8 tahun yang terjadi di Korea sana. Hukum tidak adil. Hakim memberikan keputusan seperti itu karena pelaku dinyatakan tidak sadar karena pengaruh alkohol. Selain itu, film Hope ini secara detail menggambarkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua menghadapi situasi yang menimpa anaknya. Bagaimana mereka melalui keseharian untuk memperbaiki trauma dan kepercayaan sang anak, mengatasi persoalan finansial, tekanan pers, dan lingkungan sosial. Dan yang paling utama, satu hukum yang dipercaya tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi ya, namanya juga hukum manusia, tidak ada yang sempurna. Oke, mungkin itu saja guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.